Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Sunda. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya kak, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran bahasa Sunda pengajaran 2, komunikasi. Sekarang kakak buka halaman 28. Halaman 28. Di sini ada nyarita di telepon. Nyarita dina telepon kudu ngagunakeun basa nu singget, padet, eces, sarta babari kaharti. Gunakeun pesen saperluna. Titenan tuluy tirukeun kagiatan di handap ieu. Wilujeng enjing. Abdi mira bade nyarios sareng Sinta. Tiasa Bu, bade aya peryogi sakedik. Enjing. Oh, mangga. Tiasa. Ke antosan sakedap. Nah, di dalam bacaan ini ada dua orang yang sedang melakukan percakapan melalui telepon. Percakapan melalui telepon. Nyarita di telepon harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, serta gampang dimengerti oleh orang yang sedang berbicara dengan kita. Gunakan bahasa atau pesan seperlunya ya kak. Tidak usah bertele-tele atau tidak usah terlalu rumit. Jadi harus singkat, padat, dan jelas. Gunakan pesan seperlunya. Nah, sekarang halaman 29 bahasa Indonesianya ya kak. Berbicara di telepon. Berbicara dalam telepon harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, serta gampang dimengerti. Gunakan pesan seperlunya. Amati kemudian tirukan kegiatan di bawah ini. Selamat pagi. Saya bisa berbicara dengan Sinta, Bu? Saya ada perlu sebentar. Pagi. Oh ya, baik. Tunggu sebentar ya. Nah, sama seperti yang bahasa Sundanya tadi, bahasa Indonesianya pun sama. Kita berbicara dalam telepon harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, serta gampang dimengerti. Tidak usah bertele-tele, tidak usah terlalu panjang, tidak usah terlalu rumit ya kak bahasa yang digunakannya, karena jika terlalu rumit akan menyulitkan si pendengar untuk menyampaikan kepada orang yang ditujunya. Gunakan pesan seperlunya. Jangan lupa menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya halaman 32. Simak baik-baik ya kak dan pahami cara membaca tulisannya beserta isi dari cerita ini yang berjudul Batu Tulis Ciaruteun. Di Ciaruteun Bogor aya hiji batu tulis ditinggal karuhun urang. Anu dina istilah paelmuan mah disebut prasasti. Prasasti ieu teh kapanggihna di walungan Ciaruteun. Kusabab eta disarebut prasasti Ciaruteun. Prasasti ieu teh ditinggal Karajaan Tarumanagara. Ditulis ku aksara Palawa, sedengkeun basana basa Sangsakerta. Harita nu jadi raja di Karajaan Tarumanagara teh Maharaja Purnawarman. Kira-kira tahun
385 Masehi nepi ka taun 434 Masehi. Dina batu tulis Ciaruteun aya gambar dua dampal suku anu maksudna ngagungkeun Raja Purnawarman. Hiji raja nu gagah tur gede wawanen jeung dampal sukuna saperti dampal sampeyan Dewa Wisnu. Nah, selanjutnya halaman 34 kelanjutannya ya Kak. Halaman 34 salian ti prasasti Ciaruteun masih aya keneh prasasti liana ditinggal Karajaan Tarumanagara nyaeta prasasti nu aya di daerah Bogor, kebon kopi, jambu, pasir awi, jeung muara Cianten. Jadi di Bogor jumlahna teh aya 5 prasasti. Di Desa Tugu, Jakarta kapanggih hiji prasasti. Hiji deui kapanggih di sisi Walungan Cidang Hiang, Banten Kidul. Eta prasasti teh ku urang kudu dijaga di hade-hade. Najan saukur batu tapi gede pisan gunana. Utamana mah keur nalungtik asal usul bangsa urang khususna dina widang budaya. Nah, kembali lagi ke halaman 33. Halaman 33 bahasa Indonesianya ya Kak. Batu tulis Ciaruteun. Di Ciaruteun Bogor ada sebuah batu tulis peninggalan leluhur kita. Di dalamnya istilah ilmiah disebut prasasti. Prasasti tersebut ditemukan di Sungai Ciaruteun. Oleh sebab itu disebut prasasti Ciaruteun. Prasasti tersebut peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Ditulis dengan huruf Pallawa, sedangkan bahasanya bahasa Sanskerta. Ketika itu yang menjadi raja di Kerajaan Tarumanegara adalah Maharaja Purnawarman kira-kira tahun 395 Masehi sampai tahun 434 Masehi. Pada batu tulis Ciaruteun ada gambar dua telapak kaki yang maksudnya menjunjung tinggi Raja Purnawarman, seorang raja yang gagah berani, serta telapak kakinya seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Selanjutnya halaman 35 kelanjutannya Kak. Selain prasasti Ciaruteun masih ada lagi prasasti lainnya peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu prasasti yang ada di daerah Bogor, kebon kopi, jambu, pasir awi, dan muara Cianten. Jadi di Bogor jumlahnya ada 5 prasasti. Di Desa Tugu, Jakarta ditemukan satu prasasti. Satu lagi ditemukan di pinggir kali Cidang Hiang, Banten Selatan. Prasasti tersebut oleh kita harus dijaga baik. Walaupun hanya batu, tetapi besar sekali gunanya, terutama untuk meneliti asal-usul bangsa kita, khususnya di bidang budaya. Nah, jadi pada zaman dahulu ada Kerajaan Tarumanegara. Nah, batu tulis Ciaruteun ini adanya di Bogor, ditemukan di Sungai Ciaruteun. Nah, makanya batu ini disebutnya prasasti Ciaruteun. Batu tulis Ciaruteun ini merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Tulisannya menggunakan huruf Pallawa, sedangkan bahasanya bahasa Sanskerta.
Sansakerta. Batu tulis Ciaruten ini merupakan prasasti. Prasasti itu tidak boleh kita rusak, harus kita jaga dengan baik. Walaupun batu, tetapi besar sekali gunanya, Kak, terutama untuk meneliti asal-usul bangsa kita, khususnya di bidang budaya. Halaman 34, neangan pokok dan dina wacana. Neangan pokok pikiran dina wacana nyaeta neangan pokok-pokok pikiran dina tiap-tiap paragraf. Contoh paragraf kahiji, di Ciaruten Bogor aya hiji batu tulis ditinggal karuhun urang, anu dina istilah paelmuan mah disebut prasasti. Pikiran pokok dina paragraf ieu nyaeta batu tulis. Selanjutnya halaman 36. Halaman 36 kelanjutannya ya, Kak. Paragraf 2. Prasasti ieu teh kapanggihna di walungan Ciaruten, kusabab eta disarebut prasasti Ciaruten. Prasasti ieu teh ditinggal Karajaan Tarumanegara, ditulis ku aksara Palawa, sedangkan bahasana basa Sansakerta. Harita nu jadi raja di Karajaan Tarumanegara teh Maharaja Purnawarman, kira-kira tahun 385 Masehi nepi ka tahun 434 Masehi. Pikiran pokok dina paragraf ieu nyaeta ditinggal Karajaan Tarumanegara. Selanjutnya halaman 35. Halaman 35, mencari pokok pikiran dalam wacana. Mencari pokok pikiran dalam wacana yaitu mencari pokok-pokok pikiran dalam tiap-tiap paragraf. Contoh paragraf 1. Di Ciaruten Bogor ada sebuah batu tulis peninggalan leluhur kita. Di dalam istilah ilmiah disebut prasasti. Pikiran pokok dalam paragraf ini adalah batu tulis. Selanjutnya halaman 35. Halaman 35 paragraf 2. Prasasti tersebut ditemukan di Sungai Ciaruten. Oleh sebab itu disebut prasasti Ciaruten. Prasasti tersebut peninggalan Kerajaan Tarumanegara, ditulis dengan huruf Palawa, sedangkan bahasanya bahasa Sansakerta. Ketika itu yang menjadi raja di Kerajaan Tarumanegara adalah Maharaja Purnawarman, kira-kira tahun 395 Masehi sampai tahun 434 Masehi. Pikiran pokok dalam paragraf ini adalah peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Nah, dulu ketika kelas 3 atau kelas 2 kakak sudah belajar tentang paragraf. Paragraf itu adalah kalimat yang pertama atau kata yang pertama yang agak mencondong ke depan. Agak mencondong ke depan atau maju ke depan. Setiap paragraf baru dimulai dengan kata yang atau kalimat yang agak mencondong ke depan. Nah, itu paragraf 1. Selanjutnya seperti itu ya, Kak. Dimulai dengan kata atau kalimat yang mencondong ke depan dan diakhiri dengan titik. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran bahasa Sunda hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat kakak mengerti ya, Kak. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.